kita akan menarik sebuah sukma ya. Sukma pasien dukun cabul. Setiap selesai bersetubuh dengan dukun itu, dia selalu diikuti dengan sosok genderuwo. Ya, mbaknya kalau mau minta sesuatu itu harus disetubuhi dulu. Habis setelah disetubuhi itu langsung diikuti oleh sosok genderuwo. Ayo. Jujur aja dah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat malam para sahabat Gib, sahabat Umi Lipa Official, sahabat Ulo, sahabat Ustadz Farhan Official, sahabat Arok, dan juga terkhusus untuk sahabat Gio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita semua di sini masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur dengan sehat walafiat. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan menarik sebuah sukma ya. Sukma pasien dukun cabul. Silahkan jelaskan, Mbak Helen. Jadi ada dukun cabul yang sering bersetubuh dengan pasien tersebut. Pasien itu setiap selesai bersetubuh dengan dukun itu, dia selalu diikuti dengan sosok genderuwo. Jadi itu sahabat ceritanya, yang dimana insya Allah kita sebelum memulai menarik sebuah sukma untuk mendapat keberkahan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita untuk bersolawat dulu, melantunkan solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Pesan guru kita, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada, maka tetap lantunkanlah solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lantunkan selawat barusan mudah-mudahan bisa menjadikan syafaat, bisa menjadikan keberkahan ke dalam diri kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan para sahabat di sana dimanapun Anda berada, yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang punya kesusahan mudah-mudahan Allah angkat kesusahannya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Mau Siapa? dimasukin sekarang? Yang mediatornya siapa ini? Sampean lah. Aku. Iya. Udah. Mbak Depi siap? Mbak Depi apa Mbak Ufa? Mbak Depi siap? Insyaallah. Silakan Mbak Ita. Udah siap, Pak. Doa dulu. Bismillah.
Assalamualaikum. Mbak, assalamualaikum. Apa sih? Kajul. Saya di mana ini? Di tempat kami. Mau Salam ngapain tuh harus dijawab dulu. Kalau nggak jawab tuh dosa. Jawab dulu salamnya. Assalamualaikum. Muslim gak ini? Muslim. Nah gitu. Tapi yang ikhlas dong gitu loh. Sambil senyum. Senyum itu ibadah. Gitu. Tabasam. Jangan kebanyakan ngomong. Mau apa? Kita di sini tuh mau tanya-tanya aja gitu loh. Mbaknya di sini umur berapa sih? Kepo ya. Ya kan kita kan ingin tahu gitu loh mbak. Umurnya mbaknya berapa? Santai aja kita ngobrol. Ya. Jangan judes-judes gitu wajahnya. Nanti cepet tua tau. Biarin. Masih muda nanti tua gitu. Tiba-tiba wajahnya tua keliput gitu ya. Orang saya masih cantik. Gitu tak. Berapa sih umurnya? Kita tanya-tanya dulu. Tanya dulu umurnya berapa? 25. Udah nikah? Belum. Oh belum. Iya jangan kayak gitu ya Allah. Jangan judes-judes gitu. Niat Ta. kita baik kok Mbak, Baik cuma loh. tanya. Kita tanyanya baik-baik ya. Boleh. Mbak, saya tuh mau tanya Mbak ya. Mbak, ini denger ya Mbak ya. Tapi jangan sakit hati, tapi ini memang fakta secara fakta Mbak ya. Mbaknya ini pernah ke dukun ya? Gak perlu tahu. Udah jangan Anda tutup-tutupin. Kalau di sini tuh udah nggak bisa Anda tutup-tutupin. Segimana pun mau nutupin kita tetap tahu gitu. Apa urusannya dengan kalian? Ya ada lah. Kita tuh pengen meluruskan Mbak biar nggak ke situ terus. Dan dengar juga ini Mbak ya. Mbaknya ke setiap ke dukun itu bener ya? Mbaknya kalau mau minta sesuatu itu harus disetubuhi dulu. Waladim. Tobat mbak. Udah sih, kenapa sih kalian tuh? Ya kan tanya kita apakah benar atau tidak, tinggal jawab iya atau tidak gitu. Dan juga kalau udah diundang ke sini itu Iya mau gak mau harus terbuka. Ayo. udah masuk sini, udah terlanjur, udah nggak ada yang ditutup. Dan bahkan Mbak sehabis disetubuh itu pasti habis setelah disetubuh itu langsung diikuti oleh sosok genderuwo. Ayo. Jujur aja dah. Serius mbak, apa-apa. Ini yang saya mau tanyakan. Buat apa sih? Dalam arti kegunaan Mbak itu waktu itu ke dukun itu Mbak mau minta apa sebenarnya? Awal mula. Tujuannya wis. Tujuannya apa? Kepo amat ya. Bukannya kepo, kita ini sebenarnya pengen meluruskan Mbak gitu. Tapi kita harus tahu kejadian Mbak itu nggak pasti ada tujuan, ada maksud untuk datang ke dukun itu. Gak mungkin lah kalau nggak ada maksud mau datang ke situ. Kecuali kalau itu suami Mbak. Terus jawab. Iyalah. Wajib. Awet muda. Kayaknya mbaknya cantik ya sekarang. Iyalah cantik. Gitu awet muda. 7 lapis ya Mia. Terus pengen awet muda dan Mbak dengan begitu gampangnya dan begitu entengnya Mbak minta awet muda, terus sebelum dikasih Mbak disetubuhi dulu. Mbak mau dengan begitu saja? Ya mau lah. Ya Allah gimana sih mbak, astagfirullahaladzim. Ya urusan saya, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu dukunnya itu udah tua apa masih muda Mbak? Jangan bilang udah tua. Udah tua. Ya ampun, mau aja gitu. Ya terserah saya lah. Itu tuh nggak boleh Mbak. Dosa tau. Tahu dosa. Dosa-dosa. Urusan nanti. Nanti sampai nanti terus saya. Dan gini Mbak itu setiap datang ke dukun itu berapa kali Mbak? Dan terakhir kapan? Udah sering. Berarti setiap hari datang ke sana? Terus setiap hari juga disetubuhi.
Enggak. Oh, aku kira setiap hari. Setiap hari. Terus itu ada ritual tertentunya ataukah setiap hari ataukah 1 bulan sekali, 1 minggu sekali gitu? Seminggu sekali. Kalau boleh tahu hari apa itu, Mbak? Jumat. Setiap hari Jumat itu ya? Malam Jumat. Oh, malam Jumat. Kok nekat banget sih itu, kenapa Mbak? Kan biar awet muda. Itu, Mbak. Kalau apa awet muda? Kalau biar awet muda itu dengan cara wudhu, Mbak. Tuh, nanti wajah sama itu Jangan bisa- ceramah. Kita tuh nggak ceramah, kita tuh nasehatin baik-baik. Gatel kuping gatel. Ya digaruk. Gatel kok bilang digaruk. Terus Mbak, apakah dan ini juga ya, Mbak selain disetubuhi oleh dukun itu, dan saya pernah dengar bahwa Mbak ini juga sering disetubuhi juga oleh sosok genderuwo itu. Apakah Mbak kerasa atau Mbak belum tahu ataukah Mbak udah tahu sebelum itu? Apa udah dikasih tahu sama dukunnya? Saya tahu. Terbongkar satu demi satu ya sahabat. Iyalah. Di sini nggak ada yang nggak tahu, udah kebongkar semua. Karena dia aja ngikut di belakangnya genderuwonya gimana? Gimana mau nggak Bagaimana ini? tahu? Dan juga gini Mbak, Mbak udah berapa lama melakukan hal seperti ini? Dari umur berapa? Enggak, bukan dari umur berapa tahun? Iya, berapa tahun? Gak perlu tahu. Nggak boleh ada yang udah masuk sini. Udah berapa tahun gitu aja. Nanti sebelum kodamnya kita masukkan ke, ayo. Cuma jawab aja loh. 4 tahun. Oh, selama 4 tahun berarti bersetubuh dengan kakek-kakek itu. Kok mau gitu loh. Aduh. Awal mula bisa tahu dukun itu dari teman, dari apa? Maksudnya dari teman atau dari Mbaknya nyari sendiri? Dari teman. Terus temennya itu juga ikut ke dukun cabul juga. Ya. Ya otomatis Mbak, kan udah menyarankan berarti Ikut ritual itu juga maksudnya. Tahu enggak gitu. ya Ya ikut. itu temannya berhasil juga apa gimana? Ya tentu berhasil. Sekarang di mana? Ada di rumahnya. Ngapain nih ya teman-teman? Denger-denger itu temannya udah tobat loh Mbak, tinggal Pean aja yang belum tobat. Gak peduli. Sama enggak takut dosa. Dosa nanti. Enggak, kalau udah orang seperti ini udah nggak inget dosa. Kalau udah baru mati udah baru inget dosa. Kalau orang seperti dia itu kayak itu. Masa iya nunggu korinnya Mbak disiksa baru? Bukan korinnya lagi, langsung. Masa mau gitu? Mbak Udah jangan ceramah kalian. Aduh. nggak tahu apa siksaannya kalau Mbak melakukan hal seperti itu, apalagi bersetubuh dengan yang bukan halal. Gak peduli wis. Yang penting cantik. Terus cantik itu buat apa coba? Buat siapa cantik itu? Buat memikat para lelaki. Gini Mbak ya. Nah, misal ya kan sampean apa namanya sekarang ke dukun cabul kan itu untuk memikat para lelaki. Semisal sampean udah nikah, apa sampean masih mau ke dukun cabul itu terus disetubuhi? Tapi kayaknya Mbak Ellen gak mungkin kalau dia ini mau nikah ini gak mungkin. Kayaknya intinya tuh punjernya tuh ya kalau HARTA. Pasti itulah. Pasti itulah. Gak mungkin mesti kalau dia kayak gini itu gak kepikiran nikah. Kayaknya pikiran nikah itu belakangan. Yang berarti cantik dapat udah buat foya-foya. Kayaknya seperti itu. Bener kan? Gitu nggak, Mbak? Iya. Ya kan? Iya. Loh, kan udah tahu. Jadi nggak ada keseriusan dalam hidup Mbak ya? Dibuat main-main semua ya. Ada. Tapi Emang Mbak, iya. oh saya mau tanya dulu Mbak ya. Mbak pertama kali ke situ bayar berapa Mbak maharnya? Murah. Berapa? 5. 5 juta. Ya. Itu hanya sekali itu ataukah Mbak dalam 4 tahun ini bayar terus atau gimana? Bayar terus. Berarti
setiap bulan atau setiap minggu? Dia bayarnya setiap bulan. Aduh, setiap bulan 5 juta. Tiap kesana berarti ya itu uangnya dari Orang tua. Uang saya kalian sendiri lah. kerja apa? Atau hasil morot? Nah, Perlu tahu. Udah jawab aja. Apa kita perlu juga manggil kodamnya? Ayo. ayo gimana? Selesai di sini Anda selesai. Aja kalau bisa. Loh, Aduh. susah. Di belakangmu. Ah. Anu lagi. Ngapain nggak bisa tinggal diambil comot masukin? Udah bisa. Nah, Udah di belakang kamu, nggak kita nggak perlu cari-cari kemana-mana. Udah ada di belakangmu. Ayo, sebelum kita bongkar semuanya, udah jujur saja. sekarang atau dimasukin kodamnya? Jujur aja wes. Ayo, itu uang buat bayar per bulannya itu antara Mbak kerja sendiri, usaha sendiri, ataukah hasil morot Atau selama kita itu? minta orang tua. Kayak nggak mungkin minta orang tua. Silmarot. Duh, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh, susah ya kalau gini ya. Belum, jangan mau pergi dulu. Belum selesai. Nih Mbak Ellen mau tanya nih, mic-nya udah, saya udah tanya itu aja. Terus sekarang mbaknya nggak mau tobat gitu? Urusan nanti tuh. Bisa nanti. Nyesel loh Mbak. Enggak nyusul. Dia sampean di dunia itu enak-enak, nggak tahu kalau di akhirat sampean disiksa. Gimana? Ya makanya saya menikmati dulu sekarang. Ya sekarang menikmati, nanti bekalnya ke akhirat apa? Ya urusan nanti tuh. Sholat mbak, coba sholat terus habis itu ambil air wudhu dulu terus sholat, dapat hidayah. Udah jangan ceramah. Sebelum diazab Mbak. Azab itu pedih loh mbak. Siapa dulu lah. Kayaknya kita nasihatin kalau seperti ini percuma kalau dia nggak akan merasakannya dulu kan gitu. Susah kalau udah dia dibudakkan oleh segala apa yang dia inginkan dalam arti secara duniawi, dia juga akan seperti itu terus. Itu intinya kita udah tahu semuanya, kayaknya kita panggil kontennya aja dah. Nah, Siapa yang mau masukin? Mbak Ita ke Mbak Dek, kayaknya Mbak Dek ke siapa? Dia Ke masih. Mbak ini Madam. Ya. Sekalian kita edukasi dua-duanya aja. Udah saya mau pulang aja. Nggak boleh kemana-mana. Sebelum Anda bertobat tidak boleh keluar. Sebelum anda bertaubat. Kita kunci dulu ya. Aduh ngapain lagi nih? Ya, diem aja lo, nggak bisa diem tak? Diem aja, udah santai, slow. Udah di sini ya sahabat. Ini di belakangnya Mbak ini. Belum siap. Yang dimasukin ini. Masih, aduh. Ngapain kamu masuk, ha? Ngapain kamu masuk? Bener ini yang ngikutin kamu. Kenapa kok diikutin terus? Ada hubungan apa? Pulang kamu pulang. Ada hubungan apa? Pulang enggak? Ngomong aja. Mulutnya buka kayaknya, Mbak Ita. Coba dibuka dulu. Ini boleh digini. Ya. Ada hubungan apa Anda?
Ini sosok genderuwo ya, Mbak? Genderuwo, saya mau tanya nih, apakah benar kamu yang ngikutin dia? Ya. Kok suruh pulang? Kita kan belum selesai nanyanya. Kan tadi saya udah bilang, katakan kalau kamu nggak mau jujur 100% ya, maka kita akan masuk dua-duanya. Sebelum kalian ngaku atau sebelum kalian tobat. Lah kan dia ngikut di belakangmu dari tadi. Ayo, ya udah sekalian lah. Genderuwo. Aduh. Kamu benar. Selama ngikutin dia, kamu sering menyetubuhi dia. Kamu nyetubuhinya itu di hari apa aja? Jumat Kliwon. Oh, kalau dia Jumat Kliwon, kalau si dukunya setiap malam.